Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat itu bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dzurriyyatihi, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jemaah thayyibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kali ini kita akan membahas masa renovasi Ka'bah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah ini pernah direnovasi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berumur kurang lebih 35 tahun, beberapa tahun, 5 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah, ishtirakuhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah, keikutsertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun Ka'bah. Al-Ka'batu awwalu baitin bunya ala ismillahi wa li'ibadatillahi wa tauhidihi fihi. Jadi Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di sana. Banahu Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam ba'da an ana min harbil asnam wa hadmil ma'abid allati nusibat fiha. Dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, setelah menghadapi perang berhala, harbul asnam, setelah Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Banaha biwahyi minallah wa amarallahu lahu bidzalika. Ini dibangun atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam meninggikan bangunan atau dasar dari Al-Bait, dari Baitullah, ya, bersama putranya Ismail alaihissalam. Kemudian mereka berdua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah yakni amal-amal kami, innaka antas samiul alim, engkau sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qad ta'arradatil Ka'bah ba'da dzalika lil awadi. Jadi setelah itu Ka'bah ini mengalami beberapa serangan, ya. Apa al-awadi? Nah, serangan yang menghancurkan, merobohkan. Allati auhat bunyanuha wa sadda'at judranuha.
di mana serangan itu menyebabkan Ka'bah ini menjadi rapuh, menjadi hancur gitu, dinding-dindingnya. Wa kana min baini hadhil awadi, di antara yang membuat dinding Ka'bah ini jebol adalah Saila arami jara fi Makkah qabla al-bi'sah bi sanawatin qalilah. Ketika ada banjir bandang di kota Mekah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beberapa tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya saat itu awan hitam ini menumpahkan isinya. Hujan besar, hujan lebat Ka'bah dan sekitarnya. Ka'bah ini kan adanya di lembah, maka air-air yang ada di bukit-bukit itu turun ke Ka'bah, tersentralkan ke daerah kisaran Ka'bah, sehingga air bah yang besar ini menyebabkan Ka'bah ini hancur pondasinya. Jadi perlu diketahui bahwa Ka'bah dulu nggak seperti Ka'bah sekarang. Itu hanya tumpukan-tumpukan batu saja, nggak ada semennya, nggak ada perekatnya. Jadi kalau ada air yang mengalir dengan volume yang besar, nggak heran lantas kemudian itu menghancurkan dia. Jebol lah dinding-dinding Ka'bah itu. Kejadian ini kurang lebih 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Pada saat itu orang-orang Quraisy bersepakat untuk kembali membangun Ka'bah. Karena Ka'bah ini adalah adalah satu hal yang dibanggakan oleh orang-orang Quraisy, ahlu Makkah. Kalau nggak ada Ka'bah, maka ahlu Makkah nggak ada artinya. Jadi Ka'bah ini nilainya besar. Apalagi setelah kejadian Abraha. Abraha dengan pasukannya yang kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya itu kan nyerang, tapi Allah menyelamatkan Ka'bah. Satu hal yang sungguh luar biasa tatkala kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib head to head dengan Abraha. Terus kemudian Abraha berkata, kamu kesini mau ngapain? Mau belain Ka'bah? Mau menjaga Ka'bah? Enggak, kata Abdul Muttalib. Saya kesini mau ngambil unta-unta saya. Ana rabbul ibil, saya yang punya unta yang kamu ambil itu. Wa amal Ka'bah walil Ka'bah rabb yahmiha. Ka'bah udah punya tuannya sendiri yang akan menjaganya. Lantas Abraha kan jerang itu. Belum sampai ke Ka'bah sudah dihancurkan dulu dengan burung-burung yang Allah kirimkan itu. Hancur lebur pasukannya Abraha. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lantas dengan kejadian itu orang-orang makin yakin dengan kemuliaan Ka'bah, dengan kesucian Ka'bah itu. Makin datanglah orang-orang dari berbagai penjuru untuk berada di sekitaran Ka'bah yang mereka yakini sebagai tempat yang mulia itu. Oh, jadi makin prestis nilai Ka'bah kan. Lah kalau Ka'bahnya hancur, ahlu Makkah punya apa? Kan begitu. Akhirnya mereka bersepakat, ini Ka'bah yang hancur karena adanya hujan besar dengan debit air yang lumayan besar menghancurkan pondasi Ka'bah, maka harus dipugar Ka'bahnya. Lantas mereka bersepakat, tapi mereka masih takut. Jangan-jangan kejadian Abraha kejadian lagi. Kalau mereka ngotak-ngatik Ka'bah, boleh jadi Allah turunkan lagi burung untuk menghancurkan mereka. Itu yang mereka khawatirkan. Jadi gimana kira-kira nih? Lantas salah satu orang di antara mereka, di antara orang-orang ahlu Makkah, ya, yang bernama Al-Walid Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi namanya, salah satu tokoh Quraisy. Kalau gitu saya yang tanggung jawab, kata Al-Walid. Baik kalau begitu, saya akan kerjakan ini, saya akan bangun pondasinya sebisa saya. Kalian boleh lihat kalau kenapa-napa sama saya besok nggak usah diterusin. Oh, berani sekali Walid ini ngambil resiko ya. Karena orang-orang nggak berani bergerak. Teringat kejadian Abraha itu, ngotak-ngatik Ka'bah hancur. Tapi Al-Walid berani ngambil resiko itu. Maka setelah itu
Dibangunlah Ka'bah oleh Al-Walid bin Mughirah, ya semampunya dia. Esok harinya Al-Walid nggak kenapa-napa. Kata Al-Walid, nggak usah khawatir, kita nih bangun Ka'bah karena Ka'bahnya rusak, bukan kita merusak Ka'bah. Kau lihat sendiri dan kalian saksikan bagaimana aku nggak kenapa-napa setelah aku benarin Ka'bah ini. Oh, akhirnya semua kabilah sepakat, oke, kalau gitu kita bangun. Dan Masya Allah, tabarakallah, terjadi kesepakatan di antara mereka. Dibagi-bagi itu, bagian utara dari kabilah ini, bagian selatan dari kabilah ini, bagian barat kabilah ini, bagian timur kabilah ini, dengan syarat harta yang digunakan untuk membangun Ka'bah haruslah dari harta yang baik. Jangan sekali-kali menggunakan harta dari hasil kezaliman. Dari hasil zina la yuqbal, nggak diterima. Dari hasil ngerampok, dari hasil meres, nggak diterima. Dari hasil riba la yuqbal, nggak diterima. Sepakat? Sepakat. Masya Allah. Kebayang ya, orang-orang yang belum bersujud kepada Allah masih menghormati rumah ibadah mereka, menggunakan harta dengan catatan gak boleh dari sesuatu yang zalim atau haram. Maka begitu itu terbangun sedikit demi sedikit, mulai kelihatan sampai pada akhirnya jadilah Ka'bah. Tapi tidak sempurna. Dengan hijr Ismail hanya sebatas pinggang saja. Kenapa? Karena mereka nggak berani untuk menggunakan harta yang tidak baik. Kalau dibilang bisa nggak bangun Ka'bah 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali lipat? Bisa. Kalau dibebaskan hartanya dari mana? Tapi mereka semua komitmen. Semenjak awal kita gunakan harta yang baik-baik saja untuk membangun rumah Allah ini. Tayyib. Itu sampai nggak ketutup tuh bagian hijr Ismail, hanya sepinggang saja. Ya. Selesai. Masalah belum selesai ternyata. Yang terakhir adalah peletakan Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad sesuatu yang mulia. Maka sangat prestis sekali kalau ada kabilah atau utusan dari kaumnya yang meletakkan Hajar Aswad di posisinya yang semula setelah dipugar itu. Mereka udah main sikut-sikutan. Satu sama lainnya menganggap bahwa mereka dan kaumnya lah yang paling layak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Prestis. Nggak ketemu siapa yang harus mengangkat itu. Bahkan Bani Abdiddar, salah satu kabilah di antara orang-orang Quraisy itu mereka udah buat ritual. Tangan mereka dicelupin dalam darah semua kaumnya. Kalau ada yang berani ngusik kita sebagai sosok yang layak untuk menaruh Hajar Aswad, nih darah taruhannya. Kabilah yang lain juga begitu. Saking pengennya naruh Hajar Aswad, kemudian dipandang istimewa oleh kabilah-kabilah yang lain. Salah satu orang yang dituakan di antara orang-orang Quraisy yang bernama Abul Abbas bin Mughirah. Abu Umayyah kayaknya, salah. Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ngasih solusi. Gini aja sekarang. Kita cari solusi dari seorang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Kita lihat sosoknya siapa. Biar dia yang menentukan selanjutnya kita gimana. Daripada kita saling meninggikan satu sama lainnya, nggak ada yang mau ngalah. Cari orang yang bisa ngasih solusi. Kita lihat siapa orang yang pertama kali masuk dalam haram. Baik, kata yang lain begitu. Allah berkehendak Rasulullah SAW yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Begitu Rasulullah masuk, orang-orang bersorak-sorai gembira. Alhamdulillah yang masuk Muhammad. Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak akan mengecewakan kita, yang masuk ke semua lini, dari orang yang paling tinggi makomnya sampai yang paling rendah makomnya. Rasulullah orang terpandang, apalagi setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka begitu Rasulullah yang masuk, oh tepat sudah, nggak salah sudah.
Dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diminta untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Kalau begitu, kata Rasulullah, carikan aku satu buah kain yang lebar. Diambillah kain itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua pimpinan kabilah untuk mengangkat bersama-sama supaya adil. Maka diangkatlah kain itu bersama-sama, dan di akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan Hajar Aswad itu. Masya Allah, pertikaian itu bisa diselesaikan. Semuanya tidak ada yang merasa tidak adil. Semuanya merasa puas atas kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Masya Allah, luar biasa. Ya. Itulah kejadian saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun Ka'bah, dan Rasulullah itu ikut andil, aktif dalam membangun Ka'bah itu. Ya. Jadi Rasulullah ikut membangun dengan tangannya, dengan keringatnya, dengan kekuatannya. Iya. Ya. Bahkan ada dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abbas. Abbas ini pamannya Rasulullah, tapi seumuran kurang lebih dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengangkat batu, terus Abbas radhiyallahu anhu ngasih suggest sama Rasulullah, ya Muhammad, kalau ngangkat batu lindungi dengan kainmu. Kainnya angkat sedikit di atas lutut, supaya yang kau angkat tuh nggak membuat luka membekas di tubuhmu. Maka setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti saran Abbas. Dalam beberapa riwayat ternyata Allah tidak menghendaki aurat Rasulullah terlihat, maka Rasulullah dibuat pingsan. Ya. Maka nggak jadilah Rasulullah tersingkap auratnya. Dalam riwayat-riwayat disebutkan seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah ikut andil tuh ngangkat-ngangkat batu untuk membangun Ka'bah itu. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal yang ingin kita coba gali. Yang pertama, ahammiyatul Ka'bah. Ya. Pentingnya atau keutamaan dari Ka'bah. Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah adalah rumah pemersatu umat Islam. Ya. Ketahuilah, Ka'bah dengan segala kemuliaannya menjadi bagian dari Masjidil Haram, di mana ketika orang berdoa, insya Allah tempat itu adalah tempat yang mustajab. Ada Multazam, ada Hijr Ismail, ada Makam Ibrahim, dan tempat-tempat yang lainnya, Safa dan Marwah. Ya. Itu tempat mustajab. Tapi bukan Multazam atau Ka'bahnya yang memberikan keutamaannya, bukan Ka'bahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa di antara umat kita yang belum teredukasi dengan baik, menganggap ya yang keramat tuh Ka'bahnya gitu. Maka ada kejadian ya beberapa tahun yang lalu itu, orang motong kiswah. Itu kejadian itu. Wah, repot itu. Kiswah dipotong, Pak. Kiswah dipotong. Ya Allah. Nah, Allah memang memberikan keutamaan itu. Allah yang memberikan, bukan Ka'bahnya. Tapi kalau dibilang Ka'bah tempat mustajab, iya tempat mustajab. Dan ini bagian dari rahimnya Allah. Ya. Kenapa? Ini keutamaannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kasih sayangnya melalui pahala-pahala yang dilipat gandakan, doa-doa yang mustajab. Seorang yang sholat di Masjidil Haram atau di lingkungan Ka'bah itu nilainya 100.000 dari sholat-sholat di tempat lain. 100.000, Masya Allah. Ya. Karena umat Rasulullah ini umurnya kan pendek ya. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku hanya 60 sampai 70 saja kan. Kalau ada yang lebih dari itu, bonus itu, dan nggak banyak kata Rasulullah. Ada yang sudah 60, 70 Pak. Bonus dari Allah itu, bersyukur kita sama Allah. Ya. Umurnya hanya segitu. Coba kalau kita bandingkan dengan umur umat terdahulu, ratusan tahun umurnya. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mengabdikan dirinya untuk mendakwahi kaumnya. Sementara kaumnya ya ada yang umurnya 500 tahun, 600 tahun. Iya.
Kalau ada umatnya Nabi Nuh umur 150 tahun meninggal, ya mati muda nih katanya. Padahal 150 tahun. Karena umurnya panjang-panjang kan gitu ya. Tapi Masya Allah. Maka kalau dilihat enak dong, berarti umat terdahulu bisa banyak ibadah, kesempatan taubat panjang. Enggak. Allah ini maha adil. Walaupun umur umatnya Rasulullah cuma 60-70, tapi Allah kasih kan waktu, tempat di mana Allah lipat gandakan amalan-amalan itu. Doa-doa mustajab di dalamnya. Ada amalan yang kalau kita lakukan pahalanya bisa 700 kali lipat, ya sebut saja sedekah gitu. Ada amalan-amalan ringan, orang yang berwudu, jangan salah Pak. Kita seringkali nganggap remeh wudu ya, padahal wudu itu kalau disertai dengan doa, kemudian kita khusyuk wudunya, apalagi dilanjutkan dengan sholat sunnah wudu 2 rakaat, itu futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyi babin sya'a. Dibuka 8 pintu surga, mau masuk lewat pintu yang mana? Ahlan wa sahlan. Itu wudu. Maka betapa mudahnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dengan amalan sederhana atau di tempat-tempat yang memang sudah Allah tentukan itu. Ini keutamaan Ka'bah. Mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan ziarah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bayan ahammu ma ta'aqaba 'alal Ka'bah minal hadmi wal bina. Penjelasan menyangkut beberapa peristiwa rusaknya Ka'bah. Ya. Hadmil Ka'bah, roboh atau hancurnya Ka'bah. Jadi udah beberapa kali kejadiannya. Ya. Yang pertama, ketika Nabi Nuh alaihissalam terus ada banjir bandang, nah itu Ka'bah roboh juga. Ada yang bilang enggak, yang pertama kali pembangunannya itu adalah di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadza qaulun asah, ini yang lebih diterima oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Jadi pembangunan pertama itu oleh Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau ada yang mengatakan yang pertama Nabiullah Adam, karena ada beberapa riwayat seperti riwayat Imam Baihaqi yang menyatakan yang bangun pertama kali Nabiullah Adam, terus hancur di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Pendapatnya pendapat yang tidak kuat. Adapun pendapat yang paling kuat yang Nabiullah Ibrahim yang bangun beserta Nabiullah Ismail putra beliau alaihi wassalam. Ya. Terus kemudian setelah itu di zaman Rasulullah SAW dibangun yang kedua kali setelah banjir bandang tadi. Banjir bandang yang kedua dibangun lagi. Dan Masya Allah, dari beberapa kisah yang tadi di awal kita ceritakan itu, bagaimana orang-orang bersepakat untuk membangun rumah Allah dari harta yang baik, tidak dari harta yang buruk. Ini kesadaran yang bahkan mulai hilang di zaman kita. Dulu mereka belum bersujud kepada Allah, tapi mereka bersepakat kalau untuk urusan rumah Allah ini harus dari yang halal. Jadi ini mengenai harta halal ini. Mereka sampai kemudian ibaratnya apa ya? Ya udah jadinya segitu ya segitu udah. Nggak bisa bangun bagian Hijr Ismail, ya udah nggak kebangun. Karena emang hartanya yang halal nggak ada lagi gitu. Oh sampai sebegitu ya. Kalau sekarang kita kelewat pintar matematika ini, dia korupsi 1 miliar, yang 500 juta disedekain, kan lumayan tuh 700 kali lipat, udah mengcover yang 500 juta diambil kan. Nah ini kelewat pintar, tapi salah itu. Oh sebagian gunakan untuk haji atau umroh, kalau enggak umrohnya 2 kali, karena di antara 2 umroh tuh menghapuskan dosa-dosa kan begitu. Lah. Bahkan mereka yang menggunakan harta haram, mereka berangkat ke rumah Allah dalam keadaan haji atau umroh. Itu ada salah satu hadis Rasul.
Ketika mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ini kami datang ya Allah, kami datang ya Allah, kami memenuhi seruanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, la labbaik wala sa'daik. Gak ada labbaik-labbaikan, kata Allah, gak ada. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La labbaik wala sa'daik. Enggak usah ngomong labbaik kata Rabb itu. La ilaha illallah. Ya. Hati-hati dengan harta haram ini. Kita kelewat mudah. Dan jangan-jangan kita termasuk dari apa yang Rasulullah sabdakan. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhahu aminal halal aminal haram. Akan datang satu zaman nanti orang nggak peduli lagi hartanya dia dapat dari jalan apa, yang haram sikat, yang halal diambil. Ya'ti 'alan nas, akan datang zaman itu, kata Rasul. La ilaha illallah. Orang Quraisy sudah sadar, mereka belum bersujud kepada Allah. Mereka hanya tahu bahwa Ka'bah adalah bangunan suci. Tapi mereka udah aware harta yang haram tidak mereka gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ya. Nah, kalau kita sempat terjerumus pada yang haram, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqbalu taubah, insyaallah. Allah akan memberikan taubatnya untuk kita. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berada di posisi membangun Ka'bah itu, rumah yang Allah muliakan. Itu berarti pembangunan yang kedua. Ada lagi yang ketiga. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menceritakan, wa ammal marrah ats-tsalitsah faqad kanat 'indama ihtaraqal bait zaman Yazid bin Muawiyah. Jadi pernah di zamannya Yazid bin Muawiyah berseteru dengan Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair yang saat itu dianggap sebagai pemimpin Hijaz, itu harus berhadapan berseteru dengan Yazid putra Muawiyah. Maka pasukan dari Syam dikirim, Damaskus, Syria dan lain sebagainya itu dikirim. Kemudian mereka menyerang Ka'bah. Mereka menyerang dengan manjanik namanya. Manjanik itu ya kalau kita sering lihat di film-film tuh ya, kayak ketapel besar diisi dengan bola batu gitu. Kadang diliputi dengan api, itu manjanik. Ya. Itu mereka nggak peduli karena yang mereka ingin binasakan adalah Abdullah ibnu Zubair. Mereka nggak peduli. Sementara Abdullah ibnu Zubair kerjaannya depan Ka'bah, sholat depan Ka'bah itu. Maka konsekuensinya begitu mereka nyerang Abdullah bin Zubair, Ka'bah yang kena lemparan itu. Jadi sempat hancur. Sempat ada gencatan senjata. Pada saat itulah Abdullah bin Zubair ngebangun lagi. Dan Abdullah bin Zubair ngebangunnya seperti apa yang Rasulullah inginkan, tapi nggak kesampaian. Pada saat pembangunan Ka'bah di zaman Rasulullah bilang, sebenarnya saya pengen bangun seperti saat di masa Sayyidina Ibrahim alaihissalam membangun. Bentuknya sampai sampai Hijr Ismail tuh dibangun jadi satu kesatuan, jadi bentuknya kayak letter D gitu ya. Tapi karena orang-orang di zaman kita, kata Rasul, ini masih awam, tauhidnya masih belum bagus, akidahnya juga belum kuat, takutnya jadi polemik. Kita nyari maslahat sajalah ya. Rasulullah nyari maslahat ya. Kalau ada satu dua hal dalam urusan-urusan yang masih furuk, jangan getol juga, enggak. Kadang-kadang bikinnya mudorot, bukan maslahat itu. Ini Rasulullah nyari maslahat. Ya udah, seperti itu adanya saja. Nah, Abdullah bin Zubair membangun seperti keinginan Rasulullah SAW, ditinggiin semua. Ya. Dan pintu Ka'bah itu nggak ada di atas, adanya di bawah. Dan pintu Ka'bah yang Rasulullah inginkan seperti di zaman Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu ada dua pintu, bagian barat dan timur. Itulah yang dibangun oleh Abdullah ibnu Zubair. Tapi karena urusan politik, urusan perang, setelah Abdullah ibnu Zubair berhasil dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi,
dirubah lagi sama Hajjaj. Ya. Dirubah lagi. Katanya ini Abdullah bin Zubair ngerubah-rubah bangunan Ka'bah. Rubah lagi. Rubah. Jadi 4 kali. Ya. Bangunan dan perubahan Ka'bah itu banyaknya 4 kali. Ya. Sebenarnya Harun ar-Rasyid, khalifah setelahnya, sempat mau bangun lagi seperti Abdullah bin Zubair. Kita bangun aja dulu, Rasulullah pernah mau ngebangun seperti zaman Sayyidina Ibrahim alaihissalam, tapi nggak kesampaian. Saya mau rubah, kata Harun ar-Rasyid. Tapi kata penasihat-penasihatnya, jangan ya Amirul Mukminin, jangan. Karena kalau nanti engkau berubah lagi, setiap khalifah bisa merubah sesuka hatinya. Udah, ini bukan masalah usul, maka cari maslahatnya saja. Ini udah masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah pernah dibangun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta yang baik, dengan harta yang tidak didapatkan dari jalur-jalur yang buruk. Ini juga menjadi perhatian kita untuk kita mencari harta yang halal, harta yang baik, apalagi kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung ke Baitullah insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah selesai, terasa sangat singkat sekali. Oleh itu saya serahkan kepada moderator insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakumullah wa khairan jaza Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Dan Bapak Ibu, karena waktu sudah memasuki Isya, pertanyaan bisa melalui media sosial yang dimiliki oleh Thayyibah TV channel, ataupun kemudian nanti minggu depan bisa, mungkin ada 1 kali pertemuan lagi di bulan Syaban, masih ada 1 lagi di 27 Syaban, insya Allah bisa menanyakan pertanyaan pada materi ini atau materi-materi sebelumnya. Insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan episode renovasi Ka'bah yang tadi disampaikan oleh Ustaz memberikan pemahaman, pengetahuan, dan hikmah yang bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu